Oke, selamat datang di Kata Demi Kata Podcast bersama saya Ezra. Kali ini saya mengundang teman saya bernama Gia Yogananta di hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya, ngobrol-ngobrol biasa seperti itu. Mari Gia bisa perkenalkan diri dulu. Oke, halo dengan Gia di sini, temannya Ezra dari SMA. Udah lama ya dari SMA ya. Oh iya dong, dari Dari SMA. SMA sampai kita kerja gini ya, Gia ya. Berapa tahun sih ya? 10 tahun ya. Iya, 10 tahunan lebih. Nah, aku mau nanya nih, Ki. Kan kamu ini kerja, tapi kerjamu ini di kota yang jauh dari keluarga nih. Istilahnya merantau nih. Nah, Iya, iya. dan yang aku tahu eh, selama kamu sekolah, pokoknya selama kamu belum kerja, itu kan berada di kota yang sama dengan keluarga. Terus ketika kamu kerja, kamu berada di kota yang nggak ada keluarganya gitu loh, atau Iya. merantau. Nah, yang kamu rasakan bedanya menjadi perantauan ini apa sih, Gi? Iya. FYI kita sama-sama merantau ya, Ezra ya. Ya aku juga merantau sih. Iya. Kan dari SMA kamu bahkan kan Iya benar. apa ya? Berat sih kalau awalnya berat. Karena dari kecil tuh nggak pernah pisah dari keluarga gitu. Eh 10 tahun di Semarang, terus berapa ya? Sekitar 15 tahun di Jogja itu bener-bener sama keluarga terus pernah sih sebenarnya selama 1 tahun ditinggal keluarga itu kakak udah ngerantau, adikku juga pindah ke Semarang, papa pindah ke Semarang, mama juga kerja di Semarang. Kalau yang waktu 1 tahun tidak bersama keluarga tuh paling apa ya, karena itu kan masih aku di rumah sendiri kan, masih di rumah Iya. sendiri, jadi uh, it's fine gitu. Paling cuman sering ngerasa takut aja sih karena rumah tingkat terus sendirian itu lebih kayak ngerasa takut aja gitu sendirian di rumah, kayak ngeri kayak gitu. Cuman kalau untuk yang saat ini ngerantau di kota orang nggak gitu ya, wih wih beda sih, asli beda banget. Ya apa bedanya? Bedanya nggak bisa manja. Oke. Ya nggak bisa manja karena kan jauh kan, biasanya kan kayak manja sama mama kayak gitu kan, misal kayak Ah, makan minta dibeliin atau ya. diambilin kayak gitu Atau dimasakin gitu ya. ya, atau dimasakin. Terus biasanya bisa Sabtu Minggu weekend lah biasanya kan jalan-jalan sama keluarga, ini nggak bisa. Ah, ah. Kayak ya udah kayak gitu, awalnya berat, bener-bener apa ya, single fighter lah, Oke, single fighter. anjay, Single fighter. single fighter kayak gitu kan, bener-bener wih selama 4 bulan tuh, 4 bulanan ya nggak bisa move on gitu, pikirannya di Jogja terus gitu. Ah, ah. Terus ya udah, tapi ya udah nikmatin aja kayak gitu. Oke. Kalau untuk perbedaannya sih di keluarga itu, kalau untuk perbedaan di teman ya nggak bisa main karena teman di Jogja semua termasuk Anda. Saya juga tidak bisa main. Anda di luar Iya, sana. cuman kan Anda merantau dari SMA, Iya. teman sudah di Jogja semua, beda Pak dengan saya Pak. Oke, oke. Maksudnya nggak bisa main ini sedikit ya. Teman tongkrongan itu sedikit ya. Beda ya antara teman sekolah yang apa, kita selesai sekolah kita bisa nongkrong di mana aja. Kalau udah kerja itu kayak ya udah, teman-teman kerja udah pada capek juga. Jadi pada sendiri-sendiri gitu nggak sih? Iya bener, jadi kalau kerja itu ya udah, kerja tuh hanya untuk kerja, dan teman kerja ya hanya sebatas teman kerja. Cuman nggak selamanya seperti itu sih, karena beberapa kali juga main sama teman kerja kayak gitu, main berdua bertiga. Terus ya itulah bedanya teman kerja sama
kuliah atau sekolah, nggak bisa semua orang di tempat kerja tuh diajakin main kayak gitu. Kenapa gitu? Kenapa di tempatmu tidak semua orang bisa diajakin main? Eh, Pertama, temenku di kantor tuh dikit. Untuk kan aku udah pindah kantor 2 kali. Ya, Untuk yang pertama kali pindah ke Bandung itu, oke, di kantor banyak temennya. Cuman aku tuh di kantor itu cuman bentar. ya. Di kantor itu cuman bentar. Nah, karena cuman bentar, jadi nggak sempat mendapatkan teman yang banyak kayak gitu loh. Cuman kenal beberapa aja kayak gitu. Oke, Kalau tahu sih tahu, cuman kalau untuk temenan kan belum gitu loh. oke, Belum yang oke. intens kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang di kantor yang sekarang itu temennya dikit dan terlebih udah pada nikah. Dan- jadi jadi nggak bisa diajakin main. Mau Eh, mau ngajakin main, aduh aku ada urusan nih sama istriku, aduh aku ada urusan sama anakku kayak gitu, eh, aku mau jemput anakku dulu. Oh ya, ya udah. Jadi ya udah cuek gue, karena pada kayak gitu ya udah. jadi iya sih, kalau kalau teman-teman yang udah pada nikah itu kayak selesai kerja, yaudah aku pulang ke rumah aja, ada istri, ada anak gitu kan. Ya Lah aku ditungguin kita, sama anakku. lah kita mau alasan apa? Kita di balik ke kos nggak ada siapa-siapa. Jomblo lagi, aduh, Nggak, kenapa jadi jomblo? nggak bisa alasan gitu ya. Iya, kayak ya udah, malah malah parahnya tuh gimana ya, ketika ada janjian main tuh malah dibilang sama teman kantor, lo kan kamu jomblo di kos gak ngapa-ngapain. Hey, saya juga punya teman beberapa. Malah di kantor kayak ditahan. Loh, malah apa? Malah karena single, udah kamu di kantor aja juga ngapain juga pulang gitu. Udah di kantor aja ngerjain ini dulu kayak gitu, gak usah pulang dulu, kan kamu di kos gak ngapa-ngapain. Anjing, saya juga punya kehidupan, Bu. Itu artinya tandanya kayaknya harus segera punya istri deh. Biar bisa Iya, iya, beralasan gitu iya. loh. Oh enggak, maaf pak, maaf bu, saya nggak bisa jaga anak, jaga istri gitu. Nggak mau di kantor. Lu kenapa? Aku mau bucin. Iya. Apa? Kalau alasannya, sorry pak, bu, saya mau pacaran dulu, kayaknya kurang diterima ya. Enggak, bilangnya nggak kayak Oh, gitu. bilangnya gimana? Kok kamu mau pulang cepet kayak gitu? Ngedit Ah, dong oh, gitu. oke. Ya aku juga sih, aku ngerasa apa ya, waktu aku awal-awal ngerantau ke Jogja itu, apa ngapain tuh loh di kos, ngapain di kos, jadi seringnya ya udah ajak teman terus nongkrong. Nah beruntungnya aku itu waktu sekolah gitu loh, waktu Iya. sekolah jadi teman nongkrongnya ada, dan aku juga pernah kerja kantoran juga dan ngerasa sama kayak Gia gitu, kayak abis pulang ya udah masing-masing aja pulang ke tempat masing-masing karena udah pada capek kayak gitu. Iya. Tapi pernah sih, aku waktu kerja kantoran pernah nongkrong. Tapi itu cuma selama kerja kantoran cuma berapa ya? Cuma 2 atau 3 kali doang gitu loh. Dikit Paling banget. kalau nongkrong sama teman kantor tuh beda nggak sih, Zra? Soalnya obrolannya tuh obrolan kantor gitu. Nah iya itu. Jadi walaupun teman kantor, walau apa teman kantor ngobrol, tetap urusannya ngobrol kantor gitu loh. Nah iya, nggak asiknya tuh di situ. Nah pasti kayak apa ya, tetap nyerempet teman kantor kayak gitulah. Nah kalau aku nih, misal karena kakakku deket juga kan sama aku di Jakarta gitu kan, Ya. jaraknya cuman ya kayak Jogja Semarang, deket lah. Mm. Eh, Bisa gitu jadinya sekitar sebulan atau 2 bulan sekali tuh main ke Jakarta kalau udah bosen di sini. Misalkan kalau hari-hari biasa kan nggak bisa main ya. Iya, iyalah Nah kerja. terus weekend tuh kadang nggak main juga karena sama temen kos. Aku ada temen kos, cuman beda jam. Nah temen kos tuh nggak, liburnya tuh nggak mesti waktu weekend. Yang liburnya mesti weekend tuh cuman aku doang gitu. Jadi ya kadang weekend nggak ngapa-ngapain, gabut aja di kos karena temennya pada kerja juga gitu.
Malah no life ya, no life. Iya sih lebih ke no life. Nah cuman itulah karena saking bosennya yaudah main ke Jakarta gitu. Oke. Nah, kalau soal makanan, kan kalau di rumah bisa minta orang tua, bisa minta masakin. Kalau waktu kamu di kos kayak gini, rantau gini, makanmu gimana? Weh, saya punya program mingguan, Mbak. Waduh, program mingguan apa ini? Punya program mingguan. Gimana tuh, Jadi gimana? ngestok mie. Itu kan program. Jadi Nyetok mie. Oke, kamu nyetok mie. eh, setiap weekend entah Sabtu atau Minggu itu pasti makan mie. Pokoknya apa ya? Sehari itu cuma makan sekali dan cuma makan mie doang. Tapi makannya langsung 4. Anjir. Langsung 4 loh. Iya, itu namanya program mingguan, Mbak. Program. Enggak, itu Program kamu mingguan nyetok anak enggak? kos itu. Kamu nyetok mie demi hemat atau demi apa? Wih, demi hemat, Pak, namanya anak kos ya kan. Dan terus biar nggak kebanyakan jajan gitu kan, biasanya kita suka beli kopi lah atau beli Thai tea apa segala macamnya itu. Nah kalau aku ngakalinya biar hemat tuh beli aja susu, karena sekali kita beli kopi atau Thai tea kan biasanya habis 20.000 kayak gitu ya. Ya, ya rata-rata segitu. Nah kalau kita nyetok susu tuh susunya di harga 20.000 tuh bisa sampai 3 kali gitu, nggak cuma sekali minum doang. Hemat, Pak. Lah, oke, itu susunya, kopinya. Wah itu. Nah, Kalau 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 kopi nyetok juga sih, tapi buat di kantor. Kalau susu untuk di kos kayak gitu. karena kalau susu taruh kantor cepet habis ya. Bukan, Biar iya sih cepet habis Pak, karena dimintain pasti. Nah, itu iya. Pasti dimintain. Dan nggak tahu Aku siapa mau yang ngambil tuh loh. Iya. Tapi kalau di kantorku baik sih, maksudnya pada sopan, pada Oh. izin. Kalau mau ngambil, misal aku kan suka nyetok kopi itu pada izin. Iya. Pak minta kopi dong, Mas minta kopi dong, kayak gitu. Oh, oke oke. Tapi sama juga, paling beli susu atau kopi itu nyetok seharga 25.000 lah rata-rata kayak gitu. Dan itu bisa berapa itu? kalau susu paling diminumnya 3 kali ya. Kalau kopi berkali-kali Pak, karena banyak sih kalau kopi kan saset sih. Iya, iya. Ya walaupun saat itu tetap terhitung kopi kok, tenang aja. Bukan anak India aku mah yang kopi-kopian seperti itu. Bukan anak senja ya. Iya iya iya. Karena senja Anda pulang kantor nggak bisa nongkrong. Iya iya iya. Terus apa ya? Apalagi nih? Soal makan. Terus kalau makan susah. Apa? Terus kalau makan tuh susah. Lebih milih-milih daripada di Jogja. Karena Karena gimana ya? Dulu aku di Jogja kan anak kulineran kan. ya Termasuk saya mengajak Anda kulineran jauh-jauh. kita nyampe ke mana? Imogiri ya, hanya untuk makan Iya. mie. Dari Jakal atas ke Imogiri demi mie Jawa. Malam-malam lagi. Malam-malam jam 9, jam 10 gas aja pokoknya. Untung buka. Nah, di sini nggak bisa kayak gitu. Nah, itu yang bikin beda tuh di situ. Tadinya hidupku seperti itu, keluar malam kayak gitu kan, main sama temen, kulineran kemana-mana kayak itu. Di sini aku tidak menemukan seperti itu karena juga makanannya beda kan sama Jogja. Kalau di sana lebih kayak kalau Jogja kan lebih ke manis ya. Ya lebih ke manis. Pokoknya wah, the best lah Jogja tuh. Oke, iya. Kalau untuk Sama orang Jogja. Iya, udah dari kecil di Jogja kan, terus yang ngerti makanan yang enak di mana, yang kurang di mana kayak gitu, yang enak buat minum-minum doang, yang enak buat makan besar, enak buat makan yang kecil sekedar nyemil kayak gitu ngerti. Nah, kalau di sini kayak ya udahlah kayak gitu. Untuk kerja aja, hidup tuh di sini untuk kerja aja ya udah gitu. Oh, oke oke. Jadi nggak terlalu explore makanan. Kalau explore makanan tuh sebenarnya explore kan sekarang kayak banyak food vlogger kayak gitu ya. Iya. Contoh kayak Next Carlos atau Tan Boy Kun dan sebagainya kayak gitu kan, mereka suka nge-review yang ada di Bandung juga. Mereka kan kemana-mana kayak gitu ya. Mungkin ngeliat dari mereka, oh kayaknya enak nih sini nih, terus nyoba. Udah sih ada beberapa yang aku cobain kayak gitu di sini. Dan emang enak. Memang enak. Oke. Ya udah di review sama berpengalaman ya. Tapi mahal, tidak seperti Oh. Jogja.
Nggak, maksudnya bedanya Jogja sama tempatmu sekarang ini kan yang Bandung ini, rata-rata makanannya emang lebih murah Jogja atau Bandung yang kamu temukan? Beda tipis. Ah, Jogja tuh ku bilang kan banyak nih orang-orang luar bilang, wih Jogja tuh enak ya, makanannya murah-murah kayak gitu. Iya. Nah, oke aku setuju, tapi itu hanya untuk makanan yang di sekitar kampus. Iya, 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 benar, iya. Aku setujunya di situ. Nah, tapi di Jogja itu karena Jogja kota pelajar, jadi kampus dan sekolah itu banyak. Iya. Oh, Nah, jadi jadi banyak makanan murah juga. oke, Gitu. paham. Ah, oke. Karena Karena mungkin saking apa apa? mungkin mereka belum pernah ke Westlake, Nah, makanya karena bilang murah. karena saking banyaknya kampus kan di Jogja kan, Iya. ada berapa puluh kayak gitu kan. Nah, karena saking banyaknya kampus ya banyak makanan murah juga. Tapi sebenarnya kalau untuk makanan pinggir jalan ya nggak sebegitunya Jogja tuh. Mahal juga kok Iya sih. Jogja. Benar-benar. Di atas 25 30 kayak gitu, bahkan 40 50 pun juga ada untuk makanan Ada. pinggir jalan. Sama juga Bandung kayak gitu. Hmm. Awalnya aku datang ke Bandung tuh malah kagetnya tuh bukan karena Bandung mahal, tapi kagetnya tuh ternyata nggak beda jauh ya sama Jogja harganya kayak gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya Bandung, kan Bandung ada kampus juga kan? Iyalah banyak juga. Nah, itu murah-murah juga nggak kalau makanan sekitar kampus? Pernah kamu coba nggak sana? Gimana ya, Bandung tuh kayaknya kampusnya tidak sebanyak Jogja kayak gitu kan. Kalau Jogja tuh kayak setiap jalan tuh ada, di Jalan Magelang ada kampus, di Jakal ada kampus, di Gejayan ada kampus, geser ke Seturan ada kampus. Wih, setiap jalan tuh ada kampus Pak, Jogja tuh Bantul gila. aja ada kampus ya? Nah, Bantul ada kampus. Wah, jadi kita mau makan asal pun bisa kayak itu dan Iya, nemu iya. yang murah. Iya, Nah, kalau di iya. sini enggak. Nah, bedanya di Bandung tuh kampusnya jauh-jauh. Mm-mm. Hmm. Antara kampus satu dan kampus lainnya tuh jaraknya lumayan lah kayak gitu, sekitar 5 kiloan kayak gitu. Lumayan itu. Hmm. Oke. Kalau soal jalanan, ramenya jalanan, gimana? Rame sih, padet sih. Udah kayak Jogja kan sekarang juga macet kan. Sekarang macet sih, iya, sekarang macet. Kayak kemarin kan aku sempat balik Jogja, tahu nggak kamu? Ya. Ya, yang di storymu itu kan? Iya, aku Ya, naik story kereta itu kan aku balik Jogja kan. Ya, Ya ampun, aku ngeliatin Jogja macet parah sih, rame banget. iya sih. Nah kalau di sini tuh ya macet dan kemana-mana jauh. Kalau di Jogja tuh mungkin karena Jogja kotanya kecil ya, Kecil, iya. karena kotanya Padat kecil jadi juga. padat, jadi kemana-mana kayaknya deket kayak gitu. Iya. Kalau yang aku rasakan sih waktu aku sekolah sama kerja sekarang di Jogja itu, yang aku ngerasain kayak yang tambah banyak itu mobil sih, Gi, yang aku rasakan. Iya, apalagi di ring road ya. Ya, jadi mobil. Nah, jadi kayak kan penduduknya tambah banyak. Maksudnya penduduk itu kan mahasiswanya juga pada datang. Iya, Maksudnya pada datang, kan ada juga mahasiswa atau orang-orang yang bawa mobil kan. Nah, jadi kan jumlah mobilnya itu bertambah tuh. Nah, cuma istilahnya karena mereka masih baru di sini, kan belum terlalu hafal jalan kan. ya. Nah, karena belum hafal jalan kan jalannya cenderung pelan-pelan gitu. Oh ya. Nah, itu yang membuat aku rasakan waktu tempuhku itu lebih lama daripada yang dulu gitu. Iya. Tuh. Terlebih di masa pandemi kayak gini ya, 2020 kan awal-awalnya pandemi kan. Iya, iya. Maret April itu, wih Jogja sepi banget. Iyalah, itu aja aku 3 bulan gak ada keluar kos itu aku. Iya, keluar kos aja colongan sama aku ya kan, kamu Serah, aku bosan. Ayo kita muter-muter. Ayo. temenin ambil sertifikat, Oh, oh ya itu ambil ijazah. oh, itu sepi banget, kampus pada tutupan. Kita nyari jalan ke kampus aja nyampe ke belakang-belakang itu, Gi. Iya, nyampe dicegat sama warga juga kan, nggak Iya, boleh masuk, warga nggak kan boleh. beberapa desa itu kan menutup akses kayak gitu. Kita harus cari-cari jalan, harus nanya-nanya warga, Pak ini mau ke kampus lewat mana ya?
oh lewat sini mas, lewat situ, muter-muter. Nah terus yang beda tuh sekarang tuh gimana gimana ya, pandemi udah mulai turun, udah mulai turun karena di data pun tadinya di Jogja tuh bisa ratusan orang yang kena dalam sehari, sekarang tuh cuman puluhan aja. Iya. Dan nah itu... terus kan udah pada cuek juga kan, udah pada vaksin juga, terus apa ya udah ngerti lah cara mengatasi COVID itu seperti apa, walaupun COVID itu berbahaya kan, seenggaknya yang memiliki antibodi bagus tuh misal kena COVID ya udah dia tahu mau ngapain kayak gitu, jadinya ya udah orang-orang tuh cuek, keluar ya keluar kayak gitu. Keluar ke jalan ya keluar, ya udah sekarang jadi rame banget. Iya. Yang aku rasakan itu kayak apa ya? Tidak sepanik tahun 2020 sih. Gitu. Ya, walaupun kemarin di pertengahan 2021 ya sempat PPKM parah itu kan. Iya, itu parah. Waktu itu parah. Cuma itu Bandung juga parah sih. Di mana-mana ditutup. Di mana-mana tutup, gak boleh keluar kota, mau pesen travel nggak bisa, bosen. Wah, ya udah. Ingat nggak yang di desa dekat Costco yang kalau kita masuk harus disemprot dulu tuh lagi? Oh iya, disinfektan. Iya. Gak mutu sih awal-awal COVID. Dibuatin pos, dibuatin tenda. Iya. Terus, tapi canggih loh itu ada sensornya. Ketika kita lewat kena semprot. Canggih sih canggih, tapi ngotorin kendaraan juga nggak sih? Kitanya juga, aduh, gak ngaruh sih sebenarnya. Kalau menurutku itu nggak ngaruh sih. Karena sebenarnya kan desinfektan itu untuk yang indoor, untuk yang tertutup gitu kan. Iya, dan cara kerjanya bukan kayak gitu, lebih ke kayak apa ya? Lebih kayak ke uap tuh loh. Nah, kalau yang kebanyakan kemarin kan semprot bukan uap. Oh iya, bener. Gitu. Ya namanya juga tahun 2020 pada panik. Apapun dilakukan tuh loh. Gitu. Terus gimana ya? Untuk merantau kerjaan gimana, Zra? Di Jogja, Zra? Kerjaan. Kalau kerjaan apanya dulu, Gi? Apanya dikerjakan? Misal kayak perusahaan-perusahaan tuh masih nggak sih memberlakukan kayak apa ya? Di hold, ditahan. Oh. Tidak membuka lapangan kerja atau malah mem-PHK karyawannya kayak gitu. Kalau soal PHK itu tahun lalu karena saya juga kena. Iya. itu tahun lalu itu kena. Bukannya kamu PHK tuh 2021 awal? Masa sih? Oh iya bener. Iya. Lupa 2021 awal itu kena PHK. Tapi sekarang yang aku lihat itu untuk pekerjaan food and beverage, cafe atau restoran itu aku lihat udah banyak yang ngebuka lowongan pekerjaan gitu. Gitu. Karena ada temanku juga, dia kerja di cafe, dia itu kekurangan orang tuh loh, sangat kekurangan orang. Terus sekitar 3 hari berikutnya kafenya tuh besar-besaran buka lowongan. Jadi lagi naik lagi sekarang. Nah, tapi kalau aku kan sekarang kerjanya di kampus ya, Gi ya. Kalau di kampus itu ya beneran masih prokes banget gitu loh. Dan ada yang mahasiswa yang tatap muka, yang belajar tatap muka, tapi itu cuma sekitar 1 atau 2 kelas aja tertentu aja gitu, dan itu hanya untuk yang domisili Jogja. Jadi untuk anak kampus yang domisilinya di luar Jogja gitu ya masih Zoom gitu ya? Masih Zoom, masih online. Jadi saat pembukaan kelas tatap muka itu mahasiswa dikasih pilihan. Kamu mau tetap online, tetap Zoom, atau kamu mau tatap muka gitu. Tapi kebanyakan malah milih masih Zoom sih. Karena emang enak sih. Tinggal buka terus dengerin udah kelar kan. Kalau tatap muka kan kayak kita dulu bangun, mandi, berangkat kampus, berangkat gitu. Tapi kalau aku lihat dari perkembangannya, kalau ngomongin soal universitas nih ya, untuk kayak gitu cuman beberapa kelas sih
soalnya kan adikku kan juga barusan masuk kuliah kan, Ya. dia masih semester 1 ini. Nah terus untuk yang tatap muka tuh cuman kayak apa ya, yang bobot SKS-nya tuh berat lah kayak gitu, besar lah. Oh, oke oke. Yang bobotnya besar kayak gitu, nah itu baru masuk. Cuman kalau untuk kayak yang 2 SKS atau 3 SKS atau yang tidak ada praktek itu kayaknya nggak masuk. Iya, sama tempatku juga. Tempatku yang masuk itu yang ada prakteknya. Itu dan SKS-nya bisa kayaknya 4 ke atas deh gitu loh. Jumlah SKS-nya. Kalau yang 2 itu masih online aja. Gitu. Oh iya 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 iya. Cuma Oke. ya, kampus jadi ya sepi banget tuh loh. Jadi biasa kan kalau di kampus itu dari pagi sampai sore itu ada aja mahasiswa. Mahasiswanya lagi ekstrakurikuler lagi apa sih istilahnya? Aduh, aku lupa ih. Ekstrakurikuler mah sekolah. Berorganisasi lah Ah istilahnya. iya, berorganisasi itu kan kayak ada aja tuh loh orang-orangnya, rame aja. Ya sekarang aku kerjanya di kampus, terus kampus pada online, gue sepi banget. Aku di kantor itu ya bisa sendirian doang. Pegawai kantor tuh nggak mesti masuk juga ya? Kalau di tempatku pegawai kantor itu ya ada jadwalnya gitu, 50-50. Oh. Jadi 50, masih 50. diberlakukan WFH gitu ya? Masih kayak gitu. Kalau di tempatku sekarang Bandung PPKM 1 nggak ada WFH. Jadi masuk semua. Iya, jadi masuk semua. Udah full 100%. Ya, kantorku itu WFH cuman waktu yang PPKM 2021 Juli enggak. Juli. Iya, iya. Nah, Juli itu parah-parahnya kan itu kan. Iya. Nah, itu WFH itu. Oh. Kampus pun juga nggak masuk. Cuman kampus kalau untuk sekarang udah mulai masuk sih yang di Bandung sih, kan karena di kantorku kan ada anak PKL kan. Iya. Ya berlakunya sama kayak yang kampusnya adikku. Kayak yang tadi bobot SKS-nya besar kayak gitu, yang ada praktek-prakteknya baru masuk, atau yang mau bimbingan sama dosen skripsi kayak gitu kan. Oke. Ini apa kantormu ini nggak sih? Apa kerja sama kampus gitu nggak sih? Untuk praktek yang PKL tadi itu gimana itu? PKL kan untuk magang ya. Iya. Nah, magang-magang gitu itu nggak ada kerjasama sih. Jadi kayak ya udah, nanti anak PKL datang ke kantorku kayak gitu, terus di situ mereka menanyakan di sini bisa magang atau PKL atau tidak kayak gitu kan. Terus kalau misal bisa dimulai hari apa, dimulai tanggal berapa kayak gitu, mulainya kapan. Tapi biasanya penuh sih. Penuh Karena untuk apanya? penerimaan sendiri itu yang nerima aku, karena aku bagian operasional staff kan, bagian umum. Iya. Jadi yang menerima anak-anak PKL tuh aku. Jadi itu sistemnya gini, mereka tuh antri sistemnya. Oke, gimana? Misal di bulan ini udah ada yang PKL, yang nggak akan aku terima di bulan ini kan. Slotnya cuma 1 per bulan. Slotnya 2. 2 orang per bulan. Dan saya memilah ya kan. jadi oke, kamu yang memilah. Kamu yang mewawancarai juga dong. Nggak diwawancarai Kamu sih. diwawancara. Oh. Ngelihat aja good looking atau tidak. Iya. Nah ini nih, ini rahasianya kenapa banyak orang belum keterima kerja. Iya. Iya ya, dipikir-pikir iya juga ya. Wah, Anda tidak good looking, tempat lain saja. Tapi nggak gitu juga tahu. Iya. Kalau untuk kerja nggak gitu juga sih. Ya kan dilihat CV-nya ya, maksudnya dia. Dan ngomongin ngerantau nih, tentang ngerantau nih, menurutmu di Jogja tuh cocok gak sih untuk merantau tapi yang kerja kayak gitu, bukan yang sekolah? Kalau sekolah kan banyak tuh, SMA banyak, SMP banyak, kuliah banyak. Nah ini tentang yang kerja. Oke, kalau Kayak perusahaan swasta atau BUMN di Jogja kayak gitu, menurutmu gimana? ini sepengalaman aku, pendapat pribadiku. Kalau misalnya untuk kantoran itu kurang gitu. Maksudnya ke Jogja terus mencari kerja yang kantoran menurutku sulit gitu.
sulit. Tapi kalau misalnya ke Jogja tapi pengen kerja yang kreatif, misal mungkin konten kreator atau kerja wirausaha mungkin di kafe atau di tempat-tempat yang food and beverage itu bisa gampang. Bisa Oh dibilang iya 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 iya. kamu mau pakai filter. Bisa apa, Terus terus. bukan gampang sih, maksudnya itu lebih mudah ditemukan, lebih banyak kesempatannya untuk bekerja seperti itu. Anjir. Oh iya. Nggak bisa. Terus terus. Tapi ya itu, tapi kalau yang kantoran itu sulit sih, karena ya aku juga apa, kemarin aku kerja kantoran juga ya itu, ya aku nggak tahu sih, mungkin karena kemarin itu pada pandemi jadi aku kena PHK kayak gitu. Cuma ya aku rasa kalau untuk kerja kantoran sepengalamanku sulit lah mencarinya, kecuali pengen kerjanya wirausaha, terus pengen kerja di kampus misalnya atau ingin menjadi dosen, ya itu lebih mudah menurutku gitu. Kalau di Bandung gimana? Kalau di Bandung banyak Pak, perusahaan swasta BUMN kan banyak. Oh, lebih banyak Kota, kesempatannya ya. iya kota besar sih kan yang banyak perusahaan-perusahaan swasta gitu kan. Kalau Jawa tuh Surabaya, Bandung, Jakarta. Ya. Nah, cuman kalau ngomongin Jogja nih ya untuk ngerantau kayak gitu, kalau aku bilang tuh gini nih, cara biar bisa kerja di perusahaan swasta atau di Jogja itu cari perusahaan atau tempat kerja yang dimana di kota besar itu ada kantor itu juga. Oh, paham. Ada cabangnya di Jogja ya? Iya, misal bank Ya, misal bang. kerja dulu di Surabaya kah, di Bandung kah, atau di Jakarta kah, baru nanti minta penempatan di Jogja kayak gitu. Oh, ya Kalau pantesan aku aku bilang susah. sih ya, Ya aku mulainya dari Jogja gitu loh, iya, bukan dari luar. iya sih benar-benar benar. Nah, terus biasanya ya kita tidak menutupi kemungkinan ya Kayak gimana? butuh orang. Kayaknya ini rahasia umum deh. Ini rahasia umum. Iya. Kalau mau kerja di kamu awalnya dari Jogja terus pengen kerja di perusahaan swasta atau BUMN yang ada di Jogja butuh orang sih. Iya, maksudnya menurutku ya butuh orang, atau ya kita bilang kayak orang dalam agak istilahnya agak ini ya. Teman lah, Ya teman gitu loh. kerabat. Karena ketika aku udah di dunia pekerjaan ini, kita punya teman atau kenalan untuk diajak kerja itu kayak kita udah lebih terpercaya gitu loh Gi. Bener. Gitu. Dan ini kan apa, sebenarnya menguntungkan bagi perusahaan juga. Nggak perlu kita buka open recruitment besar-besaran, pakai Iya, biaya besar-besaran. Mendingan Gi, kamu ada teman gak yang kamu percaya untuk kerja di iya, sini? iya. Itu kan lebih efisien kalau dalam perspektif organisasi. Punya teman kepercayaan ya itu kan. Gitu. Jadi menurutku apa ya? Kan banyak nih istilah-istilah di luar itu kayak, wah kalau nggak ada orang dalam susah pekerjaan. Ya menurutku ya jadikan dirimu itu jadi orang kepercayaan gitu loh. Banyakin relasi gitu. Ya supaya Iya, kamu bener. supaya kamu ditarik gitu, supaya kamu dipercaya. Kita nggak bisa nyalahin juga dong. Kita kan nggak bisa Iya. nyalahin perusahaan juga. Ya perusahaan kan juga intinya ngapain kita meng-hire orang yang tidak bisa dipercaya. Buang-buang duit Dan yang gitu. aku dapat di kantor nih ya, Ya. dan yang aku dapat di kantor karena ada anak PKL juga. Nah, ini nih gini nih jadi sistemnya. Di kantorku tuh cuman 7 orang. 7 orang tuh 2 CS. Ya. Aku kerja di bank, 2 CS, Ah, 1 teller, ya. 1 supervisor, Ya. 1 bagian umum, 1 marketing, dan 1 kepala cabang. Oke. Jadi 7. satu kantor hanya 7 orang aja. Iya, untuk pegawai organiknya itu cuma 7 orang. Ya. Nah, terus di sini tuh yang agak berpengaruh untuk bisa masukin tuh sebenarnya cuma 3, supervisor, Ya. supervisor marketing sama kepala cabang. Ya.
Nah, tapi di sini aku ngeliatnya tuh kayak apa ya? Marketing yang kayak paling butuh tuh marketing karena hmm, gimana ya? Marketing tuh banyak banget yang harus dibahas. Mm-mm. Banyak banget yang dikerjain juga banyak kan karena dia kan marketing kan apa ya? Gak cuman rumah doang nggak gitu kan, harus ke perusahaan-perusahaan juga kayak gitu. Benar-benar ya. Nah, ini nih orang marketing tuh biasanya ngajarin anak PKL. Iya, Jadi ngajarin anak PKL eh, untuk membantu pekerjaannya dia. iya, Nah, karena membantu kan anak PKL-nya jadi ngerti kan apa yang harus dikerjakan sama orang marketing ini kan. benar. Nah, terus kalau anak PKL-nya udah lancar, udah ngerti dan dia tuh bisa berinisiatif sendiri, Iya. nah itu bisa ditarik untuk masuk kantor kayak gitu. Jadi Nah, jalur internalnya tuh sebenarnya seperti itu kayak nah, gitu. iya. Ya itu maksudku kayak gitu. Maksudku Iya, ya tadi jadi kita juga harus punya dari kita juga harus punya skill gitu loh. mm-mm, Ya skill dan diketahui sama orang lain skill kita apa. Itu mm-mm, yang mm-mm. memudahkan kita untuk dapat pekerjaan gitu loh. Apalagi di organisasi atau di perusahaan. Nah, tapi harus ada yang digaris bawahi nih, ada Apa? tapinya. Kok ada tapinya apa? Tapinya umur, Pak. Oh, emang kenapa dengan umur? Kalau umur di angka kelahiran kayak kita ya, di umur apa di tahun kelahiran tahun 94, 95, 96 Ya, susah sih, Pak. susah untuk masuk. Susah untuk masuk kantor karena butuhnya yang muda Oh, kayak gitu. mm, Nah, cuman yang apa ya, yang kurang setuju tuh aku kayak harus harus apa namanya? Harus memiliki pengalaman. Ya gimana mau memiliki pengalaman? Fresh graduate, Bos. oh iya, oke oke. Kayaknya ini ada, kalau ini kan masalah ini ya, kayaknya masalah sistematik nggak sih dari dulu-dulu gitu. Iya Mm-mm. kan, kayak Harus memiliki pengalaman sekian tahun, sekian tahun. Nah, itu yang kurang setuju di situ sih aku. Nah, hmm, sedangkan kalau sudah memiliki pengalaman pasti sudah berumur, iya atau tidak? iyalah, benar. Nah, misal aku mau narik kamu nih, gerak Ya, kerja aja di kantorku di Bandung kayak gitu. ah, Kantorku lagi butuh bawahan marketing nih kayak gitu. ya, Tapi umurnya udah 27 kayak gitu. Aduh, sayang sekali. iya sih, paham Ya paham. gimana pengalaman bisa sih sebenarnya pengalaman mungkin karena kita yang telat juga ya. Mungkin kita kebanyakan main-main kali dulu. Males, Pak. Iya terlalu banyak main. Pengen yang pengen yang jelek-jelek malahan. Pengen gak ngerjain skripsi ya ampun. Siapa itu yang datang-datang? Ah, aku nggak pengen ngerjain skripsi. Siapa itu? Pengennya kiamat aja malahan. Astagfirullahaladzim. Datang-datang ya Gi ya. Iya Datang-datang. datang-datang stres. Masih di motor belum masuk rumah. Aduh aku pengen kiamat aja. Astagfirullah. Ada tuh Pak orang Pak. Kerabat dekat saya itu. Alah kamu juga. Cuman ya alhamdulillahnya waktu lagi mepet-mepetnya, waktu masih pandemi parah-parahnya dapat kerjaan alhamdulillah. Iya ya. Alhamdulillah. Merantau gitu. Alhamdulillah ini gitu. Masih diberi kesempatan untuk dapat kerjaan gitu. Oke deh. Apalagi ya tentang rantau ya. Mungkin begitu saja. Ya Daripada mungkin waktunya sudah terlalu lama juga. iya, mungkin untuk kali ini untuk masalah perantauan sampai sini aja. Nanti kalau ada topik-topik lain akan ada di episode lain gitu. Bisa juga kolaps dengan yang lainnya, tambahan dengan orang lain Iya, benar kayak gitu. agar semakin rame. Kayaknya kamu tahu deh harus ngundang Iya. siapa ini ya. Alur pikiranmu sudah terbaca. Iya. Cuma orangnya ini itu agak susah nih waktunya. Oh gitu, agak susah Ya, waktunya ya. agak susah waktunya. Nanti deh kalau kalau ada waktu nanti kita bareng-bareng kita
ngobrol-ngobrol bareng biar lebih seru lagi. Oke, siap. Gitu. Oke. Terima kasih Gia udah hadir di episode kali ini. Makasih banget udah eh, menyediakan waktu untuk hadir ke sini. Untuk para pendengar, terima kasih juga jika sudah mendengar hingga sejauh ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.